Kami dari kelompok 4 pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan keempat Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021. Kami akan melakukan studi lapangan ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Studi lapangan ini dilakukan untuk mengambil lesson learn dan best practice atas pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Banyuwangi. Saya Ardinawati dari bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Emi Wulan Arundati, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Pasti Dewi Indraswati dari Puskesmas Nanggulan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Matur nuwun. Saya Ita Yuanita Diniati dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Matur nuwun. Saya Kristina Purwantini dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunung Kidul. Saya Muhammad Matani dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Nama saya Nur Iksan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul. PKP 4 tahun 2021 di Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Saya Siti Maryam dari Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Tri Hartono dari Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta. Matur nuwun. Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 kecamatan dengan luas wilayah 5.782,50 km persegi, meliputi lahan persawahan sekitar 66.152 hektar atau 11,44%, perkebunan seluas 82.143,63 hektar atau 14,21%. Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Jember, sehingga Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung padi atau pangan di Provinsi Jawa Timur. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian dan pangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 79 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi. Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Perkebunan dan Hortikultura, Bidang Budidaya dan Usaha Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Bidang Ketahanan Pangan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian dan pangan dengan ketugasan 1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah, 2. Menjalankan ketugasan pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Selain itu juga menyelenggarakan fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan, 2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pertanian dan pangan, 3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan pangan, 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Pangan, dan yang kelima, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi telah didukung oleh inovasi-inovasi, yakni 1. Inovasi Bila Perdu Pas Kontan, yang kedua inovasi Enak Wangi, yang ketiga Puting Sinaga,
4 AWT, 5 Sister C, 6 Gerai Hastani, 7 SMS Pisan, 8 Pelayu Anter, 9 Si Komandan, 10 Festival Padi, 11 Jagoan Tani, dan yang ke-12 Veva Nora. Adapun penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi diantaranya adalah 1. Puting Sinaga yang masuk dalam nominasi 99 inovasi Sinofik Kemenpan RB. Yang kedua, juara 1 kelompok masyarakat Lomba Agribisnis dan Tanaman Pangan dan Hortikultura tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga, sebagai inovator pendataan ternak berbasis elektronik di Indonesia, yakni dengan inovasi Enak Wangi. Kelangsungan keunggulan, strategi pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Pertama, pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan kinerja pegawai, yaitu dengan e-kinerja. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital dalam optimalisasi pelayanan publik. Contohnya, monitoring dan evaluasi program dengan menggunakan Zoom Meeting maupun WA Group. Yang ketiga, adanya moto dan maklumat pelayanan. Moto yaitu puas, pelayanan prima, utamakan kepuasan masyarakat, adil, jujur, ramah, dan tidak memihak sesuai prosedur dan tepat waktu. Maklumat pelayanan yaitu dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lesson learned yang kami dapatkan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama yaitu peran kepemimpinan. Peran pemimpin sangat responsif dan 100% mendukung dan mensupport dalam mengembangkan inovasi-inovasi di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi sebagai leading sektor kegiatan berhasil memetakan fungsi dan peran masing-masing tim efektif, baik itu stakeholder internal maupun stakeholder eksternal, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai penghasil buah naga terbesar di Indonesia. Luas tanaman buah naga di Kabupaten Banyuwangi 3.786 hektar dengan produksi mencapai 82.544 ton per tahun. Ketika musim panen raya pada bulan November sampai April, buah naga seringkali overproduksi, sehingga harga jual dari petani anjlok. Tentu kondisi ini sangat merugikan petani. Melihat kondisi ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghadirkan inovasi Puting Sinaga, penggunaan lampu tingkatkan produksi buah naga. Inovasi ini mengaplikasikan penggunaan lampu di kebun buah naga pada malam hari.
untuk merangsang pembungaan sehingga menghasilkan peningkatan produksi buah naga. Dengan inovasi ini, petani dapat memanen buah naga di luar musim atau off-season dengan produksi dan produktivitas meningkat secara berkelanjutan dan petani mendapatkan harga yang lebih tinggi. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi melakukan kerjasama dengan PLN agar petani mendapat kemudahan dalam pemasangan dan subsidi tarif listrik di kebun buah naga. Nah, di sini kami bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung puting sinaga, penggunaan lampu, tingkatkan produksi buah naga. Sehingga produksinya bisa ada setiap bulan dan perekonomian para petani semakin meningkat pula. Inovasi pelayanan publik dilakukan dengan cara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi menyusun SOP teknis budidaya buah naga, pembuahan off-season, menggunakan lampu dan melakukan kerjasama dengan PLN agar petani buah naga terfasilitasi dengan baik dan optimal. Dengan adanya perlampuan ini, sangat luar biasa, petani buah naga terbantu. Kita dapat mengambil keuntungan yang luar biasa. Dari yang dulunya hanya di musim, kita sekarang bisa berbuah di sepanjang musim. Dan ini tentu akan membuat semua petani buah naga semakin tersenyum. Tentu kita sangat berterima kasih kepada pihak Dinas Pertanian dan juga PLN yang menyupport. Penggunaan lampu untuk meningkatkan produksi buah naga adalah kreativitas petani Banyuwangi yang luar biasa. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong dan memfasilitasi inovasi ini diterapkan secara berkelanjutan. Inovasi puting sinaga ini akan terus kita optimalkan bersama semua stakeholder sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam mendorong kesejahteraan. Dengan inovasi puting sinaga, petani buah naga di Kabupaten Banyuwangi bisa semakin maju dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Setiawan ingin menjelaskan terkait dengan salah satu inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya Dinas Pertanian, yaitu elektronik peternakan. Kegiatan ini sebagai wujud dari tantangan di era 4.0, artinya di era digital yang harus dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi khususnya untuk pelayanan peternakan. Ini kami gunakan untuk mempermudah pelayanan dan untuk mempermudah akses pendataan yang dilakukan oleh teman-teman, ya khususnya teman-teman di lapangan. Karena berbasis teknologi, kita bisa memanfaatkan aplikasi Play Store. Kita tinggal men-scan barcode yang ada di kartu ternak ini sehingga bisa dibaca oleh semua orang. Elektronik kartu ternak ini sangat mudah untuk diaplikasikan. Langkah yang pertama adalah kita memiliki petugas di Banyuwangi sejumlah 50 orang terdiri dari medik dan paramedik, di mana mereka bisa untuk menginput data dengan berbasis NIK langsung online dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga data ini ternak ini tidak bisa dipalsukan. Kepemilikannya jelas, posisinya jelas, statusnya juga jelas. Lesson learn selanjutnya dalam hal kompetensi dan pemberdayaan SDM. Pertama, penempatan SDM aparatur disesuaikan dengan kompetensi keahliannya. Kedua, rekrutmen SDM aparatur dilakukan secara terbuka dengan memanfaatkan IT dan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek akademis keahlian dan aspek non-akademis berupa sikap, perilaku, dan lain-lain. Ketiga, regenerasi SDM pertanian harus diupayakan karena SDM unggul itu kita ciptakan, bukan kita temukan. Pencetakan SDM unggul dimulai sejak usia muda. Hal ini terlihat dalam hal inovasi program Jagoan Tani Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Lesson learn selanjutnya dari studi lapangan ini adalah
terkait penerapan manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian pelayanan publik. Lesson yang bisa diambil: 1. Pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan lebih lanjut untuk penyempurnaan seperti e-Bila Perdu, e-Nakwangi, pelaporan kinerja pegawai dengan e-Kinerja. Yang kedua, terkait dengan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP yang melibatkan inspektorat, Bapeda, dan ini mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, monitoring dan pengawasan secara berkelanjutan dengan program Bunga Desa atau Bupati Ngantor di Desa dengan frekuensi seminggu sekali dengan berkeliling. Yang keempat, pelaksanaan program kegiatan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Ada beberapa lesson learned terkait pemanfaatan teknologi, yaitu bahwa teknologi dapat 1. Mendukung pelaksanaan pelayanan dalam era adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi dengan inovasi pelayanan publik yang meliputi e-Bila Perdu atau Electronic Mobile Pelayanan Pertanian Terpadu. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam waktu dan tenaga SDM pertanian karena jangkauan wilayah Kabupaten Banyuwangi yang sangat luas. 3. Meningkatkan kualitas produk pertanian seperti pada inovasi puting sinaga. 4. Meningkatkan akurasi, kemudahan, dan kecepatan pendataan ternak melalui inovasi e-Nakwangi. 5. Memetakan kelompok tani yang kreatif dan inovatif dengan lebih baik. 6. Memudahkan tutorial pembelajaran melalui aplikasi. 7. Memasarkan produk dan informasi secara online sehingga omset dan pendapatan petani terdongkrak. 8. Melakukan bimbingan teknik tentang pemanfaatan teknologi pertanian yang up to date. Sekian dari kami. Atas nama kelompok 4, TKP Angkatan 4 tahun 2021, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara yaitu Badan Diklat DIY dan seluruh Widya Iswara, pembimbing studi lapangan Bapak Ulis Sulistianto, STMPD, serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Sebagai penutup, kami sampaikan sebuah pantun. Ada jendela berjumlah 5. Walau tidak bersua, semoga materi bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.